bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk istri juga. Jadi setelah anak gue lahir, gue semakin termotivasi sih. Sekarang orang tua jadi tahu e-sport itu kayak gimana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajak. Nama in-game saya Dranix Devil. Saya umur 22 tahun dan role saya di Dranix Esport ini sebagai support. Jadi awal pertama ketemu dengan istri saya itu awalnya kami mabar bareng, push rank. Nah, akhir-akhirnya minta nama IG-nya, terus chat DM dia duluan. Akhirnya asik ya sama asik. Akhirnya ya udah kami pacaran gitu dan lanjut ke pernikahan. Keputusan nikah muda itu saya ambil ketika saya berangkat ke luar negeri. Itu kan saya memang sudah bilang kalau udah selesai tahap di nasional dan lanjut ke tahap internasional, pulang dari internasional itu mau menang mau kalah saya akan lanjut ke pernikahan. Ya semuanya tuh karena gimana ya, nggak usah terlalu lama pacaran gitu. Jadi di dalam di real life dengan in game itu jangan ada kata munafik gitu. Jadi di luar real life itu nggak munafik dengan cewek, di dalam game pun nggak munafik dengan pertempuran. Ya perbedaan dari yang sudah nikah dengan sebelum nikah itu, kalau sebelum nikah itu kita sebagai pro player itu membiayakan orang tua terlebih dahulu. Terus kedua ya diri sendiri. Jadi cuma dua tanggungannya. Nah, ketika sudah nikah itu nambah satu lagi tanggungannya. Jadi bukan cuma untuk mama, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk istri juga. Jadi saya kerja sebagai pro player ini semakin menikmati lah. Dukungan yang diberikan istri saya itu besar luar biasa ya. Itu dari awal saya belum masuk ke Dranix, masih di Lovre, dia udah dukung mau pilih mana, mau tetap di Lovre atau ke Dranix. Aku minta bantuan ke dia itu tentang masalah itu. Saya nggak bisa mengambil tindakan sendiri, saya minta bantuan. Dan makanya saya memilih pacar saya itu yang sekarang jadi istri saya. Dia ngasih tahu, ya udah kalau udah nggak betah di Lovre silakan ambil tindakan, tapi dengan satu catatan, jangan pernah berpikir untuk terlambat. Nggak ada kata terlambat. Ini pas masuk di Dranix, saya ngejar lagi itu kejuaraan yang kemarin saya tinggalkan di Lovre. Membagi waktu saya dengan keluarga saya itu simple sih. Kalau dengan keluarga saya yang orang tua saya itu nggak terlalu ribet-ribet amat. Walaupun dikabari sebulan sekali, 2 bulan sekali, no problem. Tapi kalau dengan istri kan itu wajib, sehari itu harus ada. Dan sisi untuk membaginya tuh ketika kita istirahat latihan atau selesai turnamen, itu aja kasih kabar. Itu kewajiban udah. Kalau rasanya LDR itu saya sudah pernah ngerasain. Kan pacaran juga LDR. Jadi pas nikah juga ya udah nggak kaget LDR. Udah hal yang biasa. Hai, nama saya Dian Pratiwi, saya istri dari Yogi Pramana Putra atau biasa yang kalian kenal dengan Let The Hyper. Let The itu sosok suami yang bertanggung jawab ya. Banyak sih, kayak dia tuh kayak ngebantuin banyak hal untuk dari segi rumah tangga ya. Jadi bukan kerjanya nggak cuma main game doang. Jadi orang tuh kayak ngelihat dia tuh kayak main game doang, tapi dibalik dari itu dia tuh banyak ngebantu sebagai kepala rumah tangga tuh banyak ngebantu kegiatan aku di rumah gitu, kayak gantian jagain si kecil atau kayak ngebantuin hal-hal kecil kayak misalnya mintain ambil sesuatu kayak gitu. Perbedaannya Letda dari sebelum punya anak ya sama sesudah punya anak ya pasti kelihatan beda banget ya. Kalau dulu tuh ibaratnya dia tuh main, jadi main terus tuh kayak kalau misalnya diingetin makan kayak gitu. Jadi kayak ya fokusnya buat main, nyari konten kayak gitu kan. Terus kerjaan di luar kayak gitu. Terus setelah udah punya anak sih kayak dia tuh kayak bisa ngatur waktu gitu loh. Jadi dia tuh tahu sendiri dari live dari jam segini sampai jam segini. Terus udah gitu gantian ngurusin kecil, ntar akunya ngapain, ngurusin rumah kayak gitu sih. Bentuk dukungan yang aku kasih buat dia sebagai pro player itu ya kayak apa ya, kayak misalnya ngingetin nih
Kalau misalnya kamu kayaknya hari ini belum latihan deh, kayak gitu, ngingetin buat apa, buat latihan dulu, coba manasin jari dulu deh, kayak gitu. Kalau enggak ya sebagai, kalau di luar dari itu kayak ya udah doain aja kayak gitu kan. Kalau harapan sebagai pro player sih pengennya dia tuh fokus ya, ibaratnya dia kan udah punya tanggungan nih, dia kapten, dia punya tanggungan terus sama anak-anak yang anak-anak guild lah gitu kan ibaratnya. Jadi pengennya tuh punya tanggung jawab lebih gitu, seenggaknya dia tahu gitu kesibukan dia banyak gitu, seenggaknya kayak nempatin waktu kayak gitu, nempatin waktu buat latihan, jadi kayak bisa ngebagi waktu lagi sih kayak gitu. Kalau harapannya buat keluarga sih dianya juga banyak ngebantuin gitu, kayak nggak fokus ke game mulu gitu, jadi kayak nggak, kalau untuk keluarga udah nggak ada kayak harapan kedepannya pengen kayak gini itu belum ada sih. Oke, nama gue Yogi Pramana Putra, nick di in-game gue DG.Redda dan role gue support. Tentunya sih menurut gue kalau perasaan punya anak seneng ya, seneng lah pastinya. Maksudnya siapa sih nggak seneng punya anak itu kan, kayak ketika kita masih masa kecil gitu, itu apa ya, fotokopian ketika kita masih masa kecil kayak gitu lah, siapa sih nggak seneng kayak gitu, perasaan sih pasti seneng. Perbedaan sebelum punya anak sama setelah punya anak ya, menurut gua sih agak lebih berat ya kalau punya anak, karena kan waktu kita tuh lebih terbagi kayak gitu. Jadi kayak waktu latihan kapan, waktu ngurus anak tuh kapan kayak gitu. Lebih padat sih menurut gua kayak gitu, lebih padat aja. Jadi setelah anak gua lahir, gua semakin termotivasi sih, termotivasi buat lebih berkembang, terus juga terutama dari segi ekonomi lah ya, biar bisa mencukupi keluarga kecil gua kayak gitu sih. Kalau tanggungan dari istri gue sih, menurut gue beruntung lah bisa punya istri kayak dia gitu ya. Di satu sisi dia ngurus si kecil, dan juga di satu sisi dia bisa manage kayak segala-galanya tentang gue. Jadi gue tuh tinggal eksekusi aja, kayak misalkan ada event Garena nih dari Garena, nah semua dia yang handle. Nanti gue tinggal dikasih tahu tanggal sekian kayak gini kayak gitu. Jadi istri sekali all in lah ya, manajer bisa, ngurus anak bisa kayak gitu, segala-galanya bisa ya. Gue beruntung banget sih punya istri kayak dia kayak gitu. Jadi dengan adanya anak gue ini, menurut gue sih nggak mengganggu konsentrasi gue sih, karena gue ngejagain si kecil ini pas siang hari dan gue latihan di malam hari. Di atas jam 10 gue baru main kayak gitu. Target gue kedepannya sih gue bakalan usaha sih pastinya. Usaha ya, pokoknya usaha apapun itu, kalau misalkan emang maju ya nanti gue bakal fokus di situ. Jadi gue nggak bakal selamanya kayak di YouTube ataupun di pro player kayak gitulah. Ya, thank you. Makasih ya. Makasih. Nama saya Muhammad Hikam Kautsar, umur 16 tahun. Nickname in-game BTR Hikam, role-nya Racer. Awal main Free Fire, pertama masuk guild teman. Terus di guild itu ngerandom nggak punya tim. Terus karena sering main sama leadernya, akhirnya ditarik ke tim sama leader bareng. Terus di situ pertama nyoba turnamen besar dari Garena langsung. Free Fire Indonesian Masters pertama 1. Terus dari situ lolos. Tim saya diakuisisi oleh Bigetron, lalu diminta persetujuannya oleh orang tua. Awalnya orang tua nggak ngizinin karena ada kesibukan lain, sekolah atau kegiatan lainnya di rumah. Ikam belum bisa diizinin ke GH, soalnya belum bisa ngelepas gitu aja gitu. Biasanya kan suka ngumpul di rumah, apa-apa rame-rame, sering kumpul rame-rame. Ini kan kalau di GH kan agak jauh, jadi kurang terpantau, jadi Umi kayak belum rela aja gitu. Tapi kalau ada acara apa-apaan saya izinin, tapi nggak harus tinggal di sana. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa. Pas itu pertama kali izin ke Babe, waktu itu bilang, "Beh, boleh nggak ini ditarik tim e-sport, kayak setiap bulannya digaji gitu." Terus Ikam juga nggak tinggal di GH atau nggak di sono, sekolah mah tetap lanjut, nggak ganggu gitu. Awalnya sih nggak ngizinin, kayak kurang percaya gitu. Akhirnya setelah saya jelaskan e-sport itu seperti apa,
akhirnya orang tua tahu dan dapat mengizinkan. Dari situ akhirnya babe gue ngizinin walaupun sedikit percaya gitu. Peran keluarga dalam karir gue sebagai pro player sangatlah penting. Tiap mau turnamen juga selalu minta doa, dukungan. Kalau ada turnamen offline juga selalu datang untuk mensupport. Dalam karir gue sekarang ini sebagai pro player, gue udah bisa punya tabungan sendiri, bisa ngasih barang sedikit ke orang tua, bisa beli barang sendiri pakai uang sendiri. Sekarang orang tua jadi tahu e-sport itu kayak gimana, terus gue juga main enjoy gitu, nggak ada beban atau nggak ada pikiran. Ini siapa? Punya siapa? Punya aku. Dari Kamu. Dari aku. Makasih. Terima kasih ya bang. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya orang tua dari Muhammad Hikam Kausar. Pertama kali Hikam minta izin untuk jadi pro player, saya agak sedikit nggak percaya gitu. Masalahnya dia tuh nggak pernah ngomong kalau lagi turnamen atau lagi tanding gitu. Saya pikir dia cuma main biasa-biasa aja. Makanya saya suka kadang, udah bang jangan main game terus, nanti terganggu sekolah. Makanya saya agak kurang ngizinin. Tapi setelah Hikam jelasin semuanya, saya agak sedikit ngerti gitu. Dia kebanyakan ya udah namanya pro player kan, jadi di atasnya di kamar main game, terus kalau lapar Umi lapar gitu turun, terus kalau sholat gitu sih. Umi percaya pas Hikam masuk ke panggung besar, saya agak kaget, masa sih masuk ke panggung besar terus e-sport Indonesia gitu, kan jarang-jarang gitu. Akhirnya Hikam yakinin, ya udah saya dukung lah kerjanya dia. Pertama kali Hikam dapat gaji dari Bigetron, dia udah niat kalau dapat gaji pertama dia mau kasih Umi, terus mau disedekain separuh buat saudara sama teman-teman yang butuh deh. Alhamdulillah udah 16 tahun sekarang, tanggal 5 pas. Tambah dewasa ya bang, jadi anak Amin. soleh, tambah sukses, Amin. karir, sekolahnya juga. Amin. Selamat tahun deh. Iya. Oke. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, semoga FML menang. Selamat ulang tahun ya. Umi ngedukung Hikam dari doa, terus kalau Hikam lagi ada tanding, dia selalu bilang, "Mi doain." Umi selalu doain. Terus kalau ada tanding besar di panggung besar di mana gitu, Umi suka datang sama Babe dan keluarga yang sempet. Harapan Umi buat Hikam, semoga Hikam jadi orang sukses, orang besar, orang terkenal. Karena cita-cita dia dari kecil pengen banget terkenal di YouTube. Waktu kecil dia pernah cerita pengen terkenal di YouTube. Alhamdulillah sih, semoga aja. Terus niat dia juga pengen naikin Umi umroh sama Babe. Cita-cita yang mulia, amin.